Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang telah modern, yakni Atimul Islam. Dosen pengaku mata kuliah Psikologi Komunikasi yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir secara langsung. Dan yang kami hormati rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan ini, serta adik-adik peserta yang kami banggakan dan kami sayangi. Sebelum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadia Putri Aulia dengan rekan saya Siti Fatima selaku pembawa acara pada sore hari ini dalam kegiatan motivasi yang bertajuk Limit. Yang akan kita ikuti bersama adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, penyampaian materi. Acara yang ketiga, refleksi kegiatan. Acara yang keempat, ice breaking. Dan acara yang terakhir yaitu penutup dan sesi foto bersama. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, mari kita membuka acara dengan membaca basmalah bersama. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Diri yang kita miliki serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan potensi tersebut agar menjadi bekal dalam meraih masa depan yang lebih baik. Kepada rekan kami selaku pemateri kami, selamat sore adik-adik, terima kasih ya sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan juga terima kasih untuk kakak-kakak ya yang sudah membantu kelancaran aktivitas pada sore ini. Kita langsung mulai aja ya. Sebelum limit untuk potensial kalian pada setiap langkah kecil hari ini, potensi yang ada pada diri kalian. Oke, next. Kira-kira apa itu potensi? Potensi adalah memiliki individu baik fisik maupun mental yang dapat dikembangkan melalui latihan dan juga pengembangan. Adik-adik itu yang memahami potensi itu kayak gimana sih potensi itu? Jelasin lagi. Potensi diri adalah kemampuan atau kebolehan seseorang, kemampuan, terus kemudian bakat seperti itu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, potensi diri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, potensi. Kira-kira potensi fisik itu kemampuan yang seperti apa? Fisik yang meliputi fisik itu apa aja kira-kira? Ada yang tahu nggak? Tahu ini? Kira-kira El dan Sasha tahu nggak potensi fisik tuh kayak gimana? Fisik yang fisik loh, fisik tahu nggak? Fisik tuh ada yang disebut fisik tuh kayak gimana? Kelincahan kayak olahraga itu kan pakai fisik. Nah, contohnya menjadi atlet. Oh iya, pinter. Kok nggak dipakai sih mic-nya? Menjadi apa? Menjadi apa? Biar teman-temannya tahu. Menjadi apa tadi kata El? Apa? Pinter. Fasa. Oke, maaf. Terima kasih Mas Fasa dan Mas El. Bagus. Kekuatan fisik ya, seperti kelincahan. Kata Mas El tadi adalah seperti jadi atlet, atlet berenang, atlet berlari, pokoknya atlet, pokoknya memiliki kelincahan dan juga keterampilan diri yang bagus. Kalau misalnya potensi mental atau psikis, berarti kebalikan dari fisik. Nah, mental dan fisik berarti kebalikannya. Berarti kalau fisik itu di luar, kalau mentalnya di dalam diri kita. Jadi contohnya seperti apa, Kak? Contohnya itu, nah ini yang fisik tadi, kemampuan yang berkaitan dengan tubuh yang tadi menjadi atlet. Terus yang mental ini, kemampuan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan juga kepribadian. Adik-adik, kalau berarti punya potensi mental gitu. Contohnya kayak apa kira-kira?
dari luar, sekarang mentalnya dari dalam. Contohnya seperti takut. Ya, takut. Sadar akan perasaan takut. Ya, potensinya. Benar. Nah, tadi Mbak Zulsi memberikan jawaban perasaan takut. Benar. Potensinya peka terhadap perasaan sendiri, gitu. Punya kesadaran diri yang bagus. Itu potensi mental. Itu juga potensi mental yang tidak gampang drop, gitu. Nggak gampang stres. Regulasi emosinya bagus. Nah, kita next. Terus ada bagaimana mengetahui potensi diri. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui potensi diri? Gimana sih cara kalian nanti biar kalian itu sadar gimana apa ya potensi yang aku punya itu seperti apa gitu. Nah, ini ada caranya nih. Yang pertama, bidang apa saja yang kita senangi. Kira-kira kalian di sini tuh senang bidang apa? Senang pelajaran apa? Saya bilang suka bahasa Inggris. Meskipun panitia itu gak apa-apa. Namanya aktif. Anaknya aktif sekali. Terima kasih Mbak Sabrina. Mbak Sabrina suka banget sama bahasa Inggris. Berarti dia suka melakukan atau bikin tulisan-tulisan bahasa Inggris. Nah, potensinya adalah dia rajin belajar bahasa Inggris. Nanti siapa tahu dia jadi guru bahasa Inggris. Seperti itu. Terus kalian bisa juga bertanya kepada orang terdekat. Misalnya kalau kalian bingung, aku kira-kira tuh bisa apaan ya? Gitu. Pasti kalian bisa menanyakan ke teman-teman yang lain. Misalnya, kira-kira aku tuh bisa apa ya? Misalnya temannya bilang, ya kamu tuh jago banget untuk ngomong. Bisa nanti jadi MC gitu misalnya kalau bisa ada kesempatan untuk mengisi acara di sekolah gitu. Pintar menggambar gitu, nggak mungkin. Soalnya kita pasti melewati berbagai latihan juga. Jadi kayak mencoba hal-hal baru itu sangat-sangat dianjurkan. Oke, next. Banyak membaca, melihat dan merasakan. Terus kamu ikut apa? Video edit. Kalau ini masalah ikut apa? Ekstrakurikuler. Main bola. Namanya gimana dong? Soalnya dari tadi memperhatikan baik-baik. Jasmina. Iya. Melukis. Oke, kalau Chelsea tadi ikut apa pramuka? Oke, kalau ini Mbak Ina siapa? Oh, Syifa, ikut apa? Futsal. Oke. Tumbuh ya, terus menemukan potensi kalian tuh seperti itu gitu. Misalnya tadi Mbak yang hubungi Mbak Levina, tadi Mbak Levina suka banget apa ikut ekstrakurikuler menggambar. Nanti setelah dia banyak-banyak merasakan atau berlatih, nanti dia jadi expert dalam menggambar seperti itu. Ketika kalian pengen banyak hal, misalnya kayak punya banyak hobi, tapi kalian pengen lebih kenal dalam diri kalian tuh pengennya apa? Misalnya dilakukan ini seperti ini ya, step-stepnya. Yang pertama mengenali diri sendiri. Nah, kalian harus kenal gimana diri kalian sendiri. Kemudian tentukan tujuan hidup kalian itu seperti apa? Kalian pengen jadi apa? Cita-cita kalian itu seperti apa? Kemudian ada motivasi, mengenali motivasi hidup. Kalian harus punya motivasi dalam hidup kalian. Kemudian hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu seperti apa sih kira-kira? Ini menghambat kalian untuk mencoba hal-hal yang baru. Tak ada yang tahu mengadili diri sendiri. Nah, mengadili diri sendiri itu seperti memojokkan diri sendiri, menyalahkan gitu. Kayak kenapa sih aku jadi kayak gini?
Jadi kayak kalian tuh membandingkan atau juga memojokkan diri kalian gitu. Kayak kenapa aku gitu, terus akhirnya kalian nggak punya motivasi dan kalian nggak mau untuk mencoba hal-hal baru, akhirnya kalian bakal stuck di situ aja kayak gitu. Oke, next. Kemudian ada hambatan dalam mengembangkan potensi diri. Nah, hambatan-hambatan tuh yang tadi, yang pikiran negatif itu. Ini nih pikiran negatifnya. Kurang percaya diri. Kalian tuh nggak yakin sama diri kalian sendiri. Malu. Kayak kurang percaya diri. Gak percaya sama diri sendiri. Gak percaya sama kalian tuh gagal ini pasti sangat-sangat sering lah kalian untuk lalui gitu. Kalian tuh sih, tapi ternyata kalian takut duluan, jadi kayak akhirnya kalian fokus ke ketakutan kalian dan tidak lupa, maksudnya kalian jadi lupa untuk tetap belajar dan tetap optimis. Jadi kalian lebih baik pesimis, terus menunda pekerjaan. Siapa nih yang di sini suka nunda-nunda kayak ntar dulu lah kerjaan PR, ntar dulu karena buru-buru gitu. Jadi menunda pekerjaan itu sangat tidak dianjurkan karena nanti hasilnya jadi jelek dan kurang. Kemudian ada menyerah mudah, nggak mau ah. Nah, kalau mudah menyerah gini ya gimana kalian mau makin berkembang? Orang kalian udah ditawarin udah menyerah duluan padahal belum pernah dicoba. Kemudian ada lingkungan yang jadi lebih pesimis, ya kan? Jadi penting untuk menjaga lingkungan kalian tetap positif. Pilih teman-teman. Kalau berteman memang nggak boleh pilih-pilih ya, tapi ada baiknya kalian juga men-screening atau melihat teman sekitar kalian kira-kira dia ini baik nggak ya untuk jadi temanku. Apakah dia sering mengingatkan kebaikan ke aku atau dia malah ngajakin aku sering bolos gitu. Kalau misalnya teman kalian suka ngajakin kalian bolos berarti itu baik apa buruk? Buruk, iya pintar. Jadi harus pilih-pilih untuk Fasa, maaf ya Fasa. Mas Fasa dengerin ya. Ini ada langkah-langkahnya nih untuk kamu mencapai potensi diri yang maksimal. Nah, pasti kalian punya impian dan cita-cita. Ada gambaran-gambaran di kepala kalian yang punya cita-cita, yang punya keinginan. Kira-kira kamu pengen jadi apa, Fasa? Menjadi YouTuber itu juga gak mudah karena butuh perjuangan editingnya dan sebagainya. Tapi di situ-situ aja gitu. Jadi harus perlu mencoba hal-hal yang lain atau mencoba kesempatan-kesempatan yang ada. Misalnya kalau misalnya ada pelatihan atau ada kelas apa, ada ekstrakurikuler apa, kalau ketika kalian pengen ikut aja, gak apa-apa. Karena itu juga mencoba hal-hal baru dan juga menambah pertemanan. Akhirnya kalian tuh punya banyak. Kemudian ada lakukan tindakan nyata. Lakukan tindakan nyata itu kayak kalian gak cuma berangan-angan, aku pengen jadi atlet dari gini-gini, aku pengen jadi atlet lari misalnya. Tapi kalian tuh nggak bikin coba untuk tidak mikirin takutannya. Coba untuk bayangin ketika kalian ada di posisi yang sudah kalian inginkan. Misalnya kamu pengen jadi juara lomba gitu, bayangin gimana senangnya kamu dapat juara itu misalnya. Kalian pasti semangat lah karena udah membayangkan, aduh besok aku pasti juara, aku pasti bahagia, aku pasti bisa banggain orang tua gitu. Kenapa bayangin itu namanya berpikir positif. Pasti ketika kalian punya motivasi dan juga bayangan yang positif, apapun yang kalian lakukan itu jadi nggak terpaksa, bisa langsung digapai tanpa gedubrak-gedubrak atau tanpa patah semangat atau tanpa halangan. Pastinya ada halangan, tapi ketika kalian punya komitmen, kalian akan gampang untuk bangkit ketika kalian jatuh. Kemudian berteman dengan orang positif ya, ini tadi harus pilih-pilih teman yang positif. Kalau misalnya teman kalian mengajak keburukan, jangan, nggak usah ikut. Jadi itu menyerah ya. Kalau misalnya menyerah kalau mau ada impiannya. Terus lakukan semua hal dengan ikhlas. Nah, melakukan semua hal dengan ikhlas.
Nggak boleh setengah-setengah. Kalian harus melakukan hal ini dengan hati yang ikhlas ya. Dan aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Jadi melakukan apapun kalian harus untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri, untuk diri sendiri. Jadi lakukanlah seikhlas mungkin untuk diri kalian sendiri. Nah ini, semakin kamu mengenal, nanti ada pertanyaan loh. Enggak, kakak nggak nakutin, kakak cuma bilang aja. Oke, terima kasih ya sudah memperhatikan kakak memberikan materi. Kakak sebagai pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai pemateri, semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Setelah tadi Kak Cindy udah ngasih materi ke kalian semuanya nih, sekarang kalian udah pegang bukletnya masing-masing kan? Buklet nulisnya bisa gantian sama temennya ya. Ada yang mau tanyain gak? Tiga kelebihan aja. Lari. Iya, suka lari. Udah semuanya belum? Bukan siapa yang mau maju? Kamu? Kamu? Kamu aja. Ayo udah tak tunjuk. Bilang stop kak. Oh ini ayo. Ayo maju. Sebutkan 2 kelebihan yang kamu miliki. Perkenalan dulu. Zafira, apa kelebihan kamu apa, Zafina? Menggambar dan menjadi MC. Menggambar dan menjadi MC. Tepuk tangan semuanya. Ya, kakak kita ini. Kamu apa, Pak? Apa? Ayo. Lalu bersepeda. Apa kurang dengar? Lari dan bersepeda. Wah. Main Roblox. Yang bener yang mana? Main Roblox apa lari dan apa tadi bersepeda? Semuanya. Oke. Ya biasanya kamu lari berapa kilo? Kali gak pernah lari tuh. Ya udah boleh balik dulu. Kegiatan kita akhiri. Gimana kalau kita main game dulu? Oke, kepada kakak kami yang bertugas dipersilakan.
oleh panitia. Let's